أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut sedikit ya, namanya roha limolasan itu ya 15 menitan cukup. Alhamdulillah, kurang lebihnya kita bisa menjalankan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita tentang bagaimana sifat kaum solihin iku iso dicontoh. Wali Allah iku sing dicontoh ya para wali-wali yang lain. Begitu pula mereka mencontoh para sahabat dan ujungnya sumber segala kebaikan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk hal yang paling angel iku ya ngadepi wong-wong sing dolim karo awake. Karena orang itu sudah tahu dari dulu bahwa doanya orang yang terzolimi itu diijabah sama Allah. Sehingga kalau kiranya kita mendoakan orang atau kiranya kita ini merasa didolimi sama orang, maka kira-kira kita sudah paham doa orang terzolimi itu diijabah. Tapi yang jadi soal dongomu itu soal doamu itu larinya kepada siapa? Apakah mendoakan orang yang mendolimi kita? Ya Allah, celakakan dia, tempelkan corona di tubuhnya atau apa larimu doanya itu kemana? Nggak nek wis ngerti diijabah ya wis dongamu sing biyen-biyen nganti saiki urung diijabah iki lho, njaluk 3 miliar, njaluk Alphard, njaluk bojo sing ayu kuwi ya dijaluk. Karena kita sudah tahu bahwa doa kita katanya diijabah, maka ya kita berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hajat kita yang memang bermanfaat bagi kita. Jadi harusnya yang bisa minta. Nah, maka kita menghadapi orang-orang seperti ini ya kita memiliki sifat-sifat sabar. Kita menghadapi orang-orang yang dolim ya kita punya sifat-sifat di mana kemarin sudah kita jelaskan, bukan tidak punya marah, tapi iso ngempet ngamuk utawi gampangan iki ngamukmu mbok arahno. Marahnya itu diarahkan. Nah, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh seperti itu. Maka Kanjeng Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam urusan dolim, mendolimi itu Rasulullah pernah mengatakan unsur akhaka doliman atau madluman. Bantulah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Sahabat takut. Nah, yang didolimi jelas. Nah, terus bagaimana ansuruhu doliman? Bagaimana terus kami ini menolong saudara kami yang dolim? Rasulullah dolim kok didolimi? Rasulullah bilang tahjuzuh ay tamna'uh. Rasulullah itu mengatakan halangi, jangan sampai berbuat dolim. Kita ingatkan. Mengingatkan itu kan macam-macam. Ada yang dengan langsung kita ajak dia dinasehati atau kita ajak dia, yang jelas kita kalau mau menasihati orang nanti ada sendiri di dalam bab nasihat iki ya ojo nanti sing wonge lara ati nek dinasihati. Oh sekiranya ini ada yang salah ya ojo nanti wonge sing dinasihati iki kok lara ati. Kita harus menyesuaikan bagaimana caranya menjadi orang-orang yang pintar di dalam menasihati itu. Ya jangan di depan orang banyak, paling tidak kita punya cara tersendiri. Mungkin wong itu dijak wedangan sih, itu dijak gojek sih, atau mungkin dia punya unek-unek apa sehingga berbuat seperti itu. Itu nanti dalam nasihat menasihat. Nah, ini di kitab ini ada beberapa kisah tentang orang-orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan. Ya, kita ini hidup di dunia ini ya bersosialisasi. Walaupun physical distancing, tapi physical distancing ini kan kalau kita lihat di media sosial pun juga kalau kita mau berhubungan sama orang lain kan juga bisa melalui telepon, melalui mungkin messenger atau WhatsApp dan sebagainya, sehingga saling menyakiti itu zaman sekarang tidak harus bertemu, bahkan di rumah masing-masing bisa saling menyakiti. Nah ini membuli pemimpinnya ini membuli gurunya ini, yang ini membuli ini mengejek
ustadznya si A mengejek ini, ya ini tidak diajarkan. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak suka seperti ini dan tidak ada cara seperti ini. Apalagi sesama muslim. Sesama muslim ini na'udzubillah min dzalik. Aja nganti awake dhewe iki pecah-pecah mung gara-gara beda cara pandang. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ki ora gampang istilah la nukafiru ahadan. Kita ini bukan termasuk golongan orang sing gampang-gampang ngafirke wong liya utawi golongan atau kelompok dari organisasi lain, atau selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu hati-hati dalam hal ini. Ya kalau yang di luar sana nggak terima, lihat kita tarawih 20 dibilang nggak ada tuntunannya langsung dionekno. Terus mungkin kita mengadakan acara maulid langsung dionekno, ya wis biar. Kita mengadakan acara ini diomong bid'ah, mengadakan acara ini dibilang ini syirik, mengadakan begini dibilang ziarah kubur, dibilang kuburiyun, penyembah kubur. Ya sudah biar, nah, mereka memang begitu. Hidupnya cuma begitu. Kesibukannya hanya untuk meneliti orang lain. Karena zaman Kanjeng Nabi Muhammad saja sudah ada orang mendirikan masjid hanya untuk memecah belah kaum beriman, dan itu ada ya. Jelas kok. Bagaimana orang-orang yang mendirikan masjid itu tidak lain hanya untuk menimbulkan kemudaratan, menumbuhkan api kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin. Itu sudah jelas. Allah sendiri yang mengatakan. Nah, tapi kita bagaimana sekarang menghadapi orang-orang seperti mereka? Ya jangan terhalang ibadah kita mau goro-goro sibuk jawabi omongannya mongkon. Karena mereka itu ya cuma hidupnya jualan bid'ah, jualan syirik, wis ngono tok. Artinya kalau penjual nasi liwet itu tidak mungkin dia ketika keliling itu ngomongnya bakso, ya sego liwet ngono. Sego liwet, sate. Ya jual sate ya ngomongnya sate, jual sate kok ngomongnya bakso itu tidak mungkin. Ya memang dia ahli bid'ah, ya memang dia tukang bid'ah gitu. Jadi hidupnya tukang bid'ah, dagangan dia ngomong bid'ah. Dia ambil hadis, nah, tapi kita harus sabar menghadapi mereka dengan apa? Sabar kita itu bukan terus kemudian ketika ada sangkaan bagaimana tentang ibadah kita atau amaliyah kita, kemudian kita hanya diam saja, yon jawab, tapi sing ahli sing jawab. Sudah kita serahkan itu bagaimana sikap kiai kita, sikap guru-guru kita, para habaib kita di dalam menjelaskan itu, khususnya intinya itu sebetulnya tidak meladeni mereka. Intinya itu apa? Mau mantep ke awake dhewe. Memantapkan kita supaya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ki mantep lho acara mauludan ki rasa bingung. Ini mauludan kono kakean mulut itu urusan mereka dan itu mereka. Memang itulah kehidupan mereka, sikap mereka. Lah, maka kita bisa mencontoh kesabaran orang-orang soleh. Di antaranya bagaimana? Di sini kisah-kisah orang-orang yang sabar. Hikayatus sabirin. Dulu pernah kejadian satu kali waktu Kaina Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan bin ashabihi dzata yaum. Dulu satu kali waktu Kanjeng Nabi itu pernah duduk sama para sahabat. Wa idza birajulin min ahbari Yahud yusamma Zaid bin Sa'nah. Dulu ada satu orang Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Wa hadza rajul min ulama'il Yahud. Ini termasuk pemimpinnya Yahudi, ulamanya Yahudi. Padahal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dia ke tempat majelisnya Kanjeng Nabi, wa khataraqa sufuf ashabi hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyibak safnya para sahabat. Terus maju sampai di depan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang ini sampai menarik ujung daripada bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya keras sekali begitu. Sambil dia mengatakan, "Atima alaika minad-dain ya Muhammad." Bayar utangmu ya Muhammad. Wong memang sampai naik itu. Orang Yahudi ya Muhammad ya Muhammad. Ya wajar dia tidak ada. Jadi nek wong Islam kok ngakune Ahlus Sunnah, tapi nek menceritakan Nabi Muhammad ngomong Sayyidina itu alergi. Tidak boleh manggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina ya Muhammad ya Muhammad. Jadi podo. Ini podo sama itu. Tapi ini nanti akhirannya baik. Nek kono bedone mung ketokane salat terus tapi kurang ajar. Perlakuannya seperti itu orang-orang yang jahiliyah. Bayar utang buah innakum ya Bani Hashim. Kalian ini hai Bani Hashim, menyebut keluarganya Kanjeng Nabi.
qaumun tumatoluna fi ada'id duyun. Kalian ini orang yang hobi mengulur-ulur waktu pembayaran hutang. Bahkan Rasul alaihi wasallam padahal Kanjeng Nabi niku qad istidan min hadzal yahud ba'da darahim. Dia ini Kanjeng Nabi utang sama orang ini beberapa dirham, lakin lam yahilla mau'idu ada iden, tapi belum jatuh tempo untuk bayar. Cuma nih Yahudi datang sebelum waktunya, kemudian nagih Kanjeng Nabi dengan keras tadi itu, dengan sikap seperti itu sampai narik bajunya Kanjeng Nabi. Qoma Umar bin Khattab. Wah, Sayyidina Umar macane. Sayyidina Umar bangun, kemudian pedangnya disiapkan bahasa Saifah, waqal dan di bidar bi unuki ya Rasulullah. Izinkan aku tak penggal wong iki ya Kanjeng Nabi. Ora terima kekasihnya disakiti ya. Anda dia enggak terima kekasihnya disakiti. Maka Kanjeng Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ma li hadza ta'unat? Laqad kuntu ana wa huwa fi hajatin minka ila ghairi dzalik. Murhu bi husnil talaq wa murni bi husnil ada." Yang disabane Kanjeng Nabi. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kan bangun karena dia tengah narik baju Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah Yahudi ini. Sayyidina Umar kemudian bangun, izinkan aku tak penggal ini orang dia Rasulullah. Sayyidina Umar itu bisa mengeluarkan pedangnya terkenal. Mbok oplak sithik ditokno orang mungkin dilebokno nek urung ana getih wong. Ya, orang kafir. Maka ketika Sayyidina Umar mengeluarkan pedangnya ngomong, izinkan aku untuk memukul atau tak penggal iki wong iki ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah hanya mengatakan, bukan untuk ini kami berdakwah mengajakmu wahai Umar. Nah, tapi aku dan dia punya hajat kepadamu selain perlakuanmu iki. Murhu bihusnit tolak, ajari dia untuk menagih yang baik dan suruh aku untuk membayar dengan pembayaran yang baik. Ya, Rasulullah bilang, ajari dia, suruh dia untuk nagih dengan cara baik dan suruh aku untuk membayar utang. Nah, langsung Yahudinya ngomong, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi Muhammad, maji'tu la atlub minka dainan. Saya datang ini bukan untuk nagih hutang. Inna maji'tu la akhtabir akhlaqak, tapi saya datang ini untuk menguji akhlakmu. Fa ana a'lam anna mau'idat dain lam yahilla ba'd. Saya tahu utangmu ini belum jatuh tempo, katanya Yahudi. Walakinni qara'tu jami'a awsafik fit Taurah, tapi saya ini sudah menemukan semua sifat-sifatmu, kebaikan-kebaikanmu ada dalam kitab Taurat. Fara'aituha kullaha mutahaqqiqatan fi illa safhatan wahidatan lam ujarib hama. Saya sudah menemukan sifat-sifatmu semua dalam kitab Taurat, dan itu sudah saya buktikan semuanya ada pada dirimu kecuali satu sifat. Ya, wahiyya annaka halimun indal ghadab. Engkau punya sifat santun ketika ngomong. Lu bikin ngamuk tapi tetap halus. Wa anna syiddatal juhalah wa anna syiddatal juhalah la taziduka illa hilman. Bahkan menghadapi orang yang jenis modele sifatnya membabi buta bodoh, tidaklah lain terkecuali kau justru bertambah santun dari Rasulullah. Walaqad ra'aitu hal yaum fik, dan hari ini saya sudah membuktikannya. Fa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, amaden alladzi di'indak faqad ja'altuhu shadaqatan ala fuqara'il muslimin. Adapun hutangnya yang kamu hutang kamu itu semuanya tak sedekahkan buat kaum fakir miskin dari muslim. Lihat, karena apa? Lihat sikap, lihat akhlak. Jadi sekali lagi, bukan kita tidak marah ketika ada yang mengejek daripada agama kita, mengejek Allah, mengejek Kanjeng Nabi, yo ngamuk. Saya bilang Imam Syafi'i kemarin kan juga sudah mengatakan dalam nasihatnya, kayak ngamuk tentang haknya Allah Ta'ala, orang ngamuk hemat ya. Jadi kita dianggap kewan ya Allah. Ya kita marah, tapi marah kita ini bisa terungkap bagaimana caranya kita marah ini supaya kita ini menambah kewibawaan Islam. Marah kita itu menambah kemuliaan agama kita, menambah justru keimanan kita, menambah tersanjungnya musuh atau lawan itu kepada kita. Nah, caranya itu begitu pula menghadapi istri, menghadapi itu nanti setelah kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, itu
Kalau cucu kerana apa ngamuk dewe, bangun dewe, memang ngono. Ini namanya manusia. Kita mau cari perhatian. Kita harus menyadari diri kita mungkin pas dia cerita apa itu nonton HP terus. Mungkin kalau pas dia sedang bercerita apa kita hanya ngurusi kerjaan kita. Sehingga kita harus bisa membagi waktu kita ini bahwa ada buat diri kita punya hak, istri kita ya punya hak, keluarga kita ini punya hak, anak ya punya hak, orang tua kita pastinya punya hak, kita diri kita sendiri juga punya hak. Nah, jadi kita bisa bagi. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa kok langsung memvonis, oh si cewek matre lah ini begini lah ini begini. Ya kita harus tahu caranya, karena kalau sudah kena sekali itu bahasa Inggrisnya kelepok-kelepok. Halo. Dikatakan di sini ada Muawiyah, ya, ada Muawiyah radhiyallahu taala anhu kana min ahlamil Arab. Beliau ini termasuk orang yang paling sabar, nyantun Muawiyah. Wa kana yaqul aqadtu ala man aqdir alaihi wa la ala man la aqdir alaihi. Ya, saya ini tidak akan marah kepada orang yang saya mampu untuk marah atau orang yang saya tidak mampu untuk marah. Pokoknya sabari dulu setelah ini. Pokoknya sabari dulu dikeplak. Tidak iso balas ngeplak tapi ragu. Bukan tidak bisa loh. Tidak marah. Kan ada yang bilang, wah masya Allah wong sabar. Asli orang iso balas ngono wae. Sabar orang iso balas, karena bisa balas tapi dia tidak mau balas, ini hebat. Itu istimewa. Jangan iso balas tapi ragu. Ini orang hebat ya. Nah ini Muawiyah itu saya itu tidak marah kepada orang yang saya mampu untuk marah atau saya tidak mampu untuk marah. Ya, pada wahidun annahu yubid. Saya itu pernah datang, ada satu orang yang membuat saya marah. Saya singkat ceritanya, dia masuk ke rumah, ya. Orang tadi tiba-tiba ngomong, "Atlub minka antuzawwijani walidatak falaha duburun kabir." Nikahkan aku sama ibumu yang ngapunten, yang pantatnya besar. Ini orang ini mau nek nomor Muawiyah ngomong ibu itu. Ya. Faqala dari kasar babu hubbi abi laha. Itulah sebabnya. Lalu jauh sama ikut sebabnya. Pokok gede kuwi mau sing dadekno bapakku tresno karo ibu. Maqala lil khazin, kemudian Muawiyah ini ngomong sama pegawainya, atih alf dinar, kasih orang ini 1000 dinar supaya dia bisa beli budak jariah. Kalau kita biar aku ora apa-apa tapi bahasa ngomong ku aku danyong kan. Ya itulah. Lagi diriwayatkan di sini karena Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Idza syatamahu ahadun yaqulu lahu ya akhi in kana qauluka sidqan fa yujazikallahu bi sidqik wa in kana kadiban fallahu ashaddu nikmatan minni lak. Wa qad adamahu insanun maratan ala wajhihi radhiyallahu taala anhu. Falam yataghayyar bal qala man qaddar hadha faqila lahu Allahu taala qaddar. Faqala afatarawna anni aruddu qada Allah. Jadi pernah Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi, putra daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ada orang yang mengejek beliau. Pernah satu kali waktu ada orang mengejek beliau. Kemudian beliau cuma jawab, dulu nek sing mbok omongno iku bener. Muga-muga Gusti Allah maringi balasan teng panjenengan dengan pembalasan yang baik atas kejujuran. Tapi nek sing mbok omongno iku ngapusi, maka siksaan Allah itu lebih pedih daripada siksaan. Pernah satu kali waktu beliau kemudian dipukul sama satu orang. Di wajahnya dipukul. Orang berubah babar, malah ngomong tanglet man qadar hada. Sing nakdirke iki sapa aku dikampung. Sing liyane jawab Allah taala. Allah yang mentakdirkan. Maka kemudian beliau tanya, apakah kalian lihat aku menghindari takdirnya Allah? Aku menghindari ketetapannya Allah. Luar biasa. Sikap kayak gini, tapi ya
Ngapunten, mungkin kita kan sudah, nek aku sing dingonokno. Ngene lho, ngapunten. Ora usah ngono wae ngamuke wis mureng-mureng. Aja terus awake dhewe mbayangke nek aku sing dingonokno. Lho, burung tekan kono wae ngamuke iki wis parah, kaya apa-apa. Apalagi kita mengalami seperti itu. Jadi ketika kita, nek aku sing dingonokno, iki setan sing ngrungokno guyu kabeh. Alah, model. Wong kowe cek ketresut sandal wing miso-miso ora karo. Belum dikamplengi orang. Ini apa dikamplang orang? Lalu ujiannya semakin tinggi. Nah, mau naik makom itu ujiannya juga semakin tinggi. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi ujiannya. Lawannya juga semakin berat, semakin berat, semakin berat. Artinya Allah menguji orang ini sampai seperti itu. Saya pernah dengar kisah Habib Anis. Dinisbahkan kisah ini pada di mana satu kali waktu Habib Anis itu seperti biasa lenggah teng Zawiyah Masjid Riyadh. Kalian para habaib yang lainnya, Habib Anis itu kemudian diejek sama satu orang. Ada satu orang itu datang mengejek Habib Anis dengan tiba-tiba habis-habisan orang itu mengejek Habib Anis. Sehingga ini sudah ngamuk kan? Jadi kalau kita lihat itu sudah Masya Allah sifatnya beliau itu bagus. Ini mengejek entah-entah di depannya orang-orang. Apa ini? Rampok Baris mau ngapa? Sampul. Saya lebih dari itu. Ngono tak? Saya lebih dari itu. Wah, malah isin dewe terus akhirnya hebat. Coba kita bisa ndak kayak di depan jamaahnya loh. Di depan jamaahnya loh. Sampai seperti itu susah buat. Kanjeng Nabi apalagi ya. Kama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an Zainil wujud. Tidak ada seorang berbuat atau berbudi pekerti baik kecuali memang orang itu mengambil setetes dari lautan akhlak Kanjeng Nabi. Terakhir ini kisah dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kharaja yawman minal masjid falaqiyahu rajulun fasabba wa balagha fi sabbihi wa afdal. Fa'ada ilayhi al-abid wal mawali faqafahu mahu akbar alihi wa qalu sudurka angka min amrina akthar alaka hajatun nu'inuka aliha fastahya rajulun fa'alqa ilaihi khamsa alaf dirham faqal ashhadu annaka min auladil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu pernah beliau keluar dari masjid, kemudian ada orang laki itu mengejek beliau, ngonek nabi entek-entekan. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar situ mau marah, ngamuk, mau marah. Ya, Sayyidina Ali kemudian ngomong, katakan gimana? Kemudian Sayyidina Ali ngomong sama dia. Sayyidina Ali ngomong sama orang tadi, apa yang tidak kau ketahui dari itu baik. Seperti Abu Bakar tadi. Ya, aku itu oke, paras. Ya, banyak sekali. Apakah kau punya hajat yang mana kami bisa membantumu? Maka kemudian orang tadi malah malu yang luar biasa. Orang dionekno malah apa belajar tak emang butuh apa? Butuh mau luar biasa. Ya kalau ada orang kayak gini kita mesti datang ngonekno terus. Apa ini? Kemudian langsung sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang ini dikasih uang 5.000 dirham. Ya, kemudian orang tadi langsung ngomong, saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah putune Kanjeng Nabi. Akhlak itu Yesus Masya Allah ya, itu bisa kita contoh. Lalu Nabi Muhammad kan ngomong, nama aku itu mu'alim, aku diutus sama Allah sebagai guru dan murid itu ya kita kan. Jangan kita ini mengikuti Kanjeng Nabi dalam satu hal yang mungkin memang di situ kita bernafsu untuk mengikutinya, tapi untuk mementingkan diri kita. Contoh ya contoh, kita mau buka terus nyepak ayam goreng wengkong empuk sambil wah enak mulu sunnah Nabi. Lah ya benar mulu terus makan pakai tangan kan sunnah. Ya betul, tapi coba dalam hal-hal kehidupan kita antar sesama manusia, ya ibu kita, ya ayah kita, ya anak, ya istri, isyapa ora nyundi. Apakah Kanjeng Nabi di dalam kehidupannya tidak ada masalah sama Sayyidah Aisyah? Ya ada masalah, tapi kan terus cepet rampungin, cepet gojekin. Nah kira-kira iso apa? Dan Kanjeng Nabi tetap slow, ngedepi santai wae.
orang terus buang tempo itu cedar wis push yang boten tetap santai. Nah, untuk diselesaikan masalahnya apa ya ngapunten kalau saya insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Kanjeng Nabi, ngomong gitu. Kanjeng Nabi itu ngomong sama istri-istrinya, ngomong sama sahabatnya, ngomong. Akhlaknya luar biasa, sempurna. Kita bahas tidak akan ada habisnya akhlaknya. Nah, itu termasuk dalam urusan digawe gedeng karo wong liya, itu tetap mesem. Bisa sesantai itu. Coba bagaimana kita? Kira-kira kita bagaimana? Kita ini dibikin marah sama orang iso ora? Wis kula maring contoh kula piyambak. Kula niku nek pas ngisi, mic iki suarane wis enak, dadak tukang sone dirubah-rubah. Masya Allah, masya Allah. Pengen tak Fatihah tak tahlilke tukang. Itu baru gitu saja kita sudah tidak kuat, apalagi yang lain. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh kesabaran orang-orang itu, nanti mungkin kisah-kisah yang lainnya seperti kisahnya para salaf, para habaib kita, betul-betul Ahmad yang mungkin dia disakiti sama orang-orang yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu semua kepada kita, apa yang telah diberikan kepada mereka orang-orang soleh, yang menjadikan kita supaya tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk dengan adanya penyakit virus ini, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semakin tambah takwanya, tambah imannya, tambah agama kita, insya Allah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Dan mudah-mudahan yang meninggal di antara kita, khususnya Ibu Fidah binti Hasan Al-Idrus itu daripada Abdullah atas Hasan Al-Fat, mudah-mudahan Allah jadikan wafatnya wafat yang husnul khatimah. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. أننا أسرفنا وأننا أسرفنا ولا أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حبا وتر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو سبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فدم وجندا منا لا باكتساب منا والمصطفى رسولي نور بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه ذات الشوشب والحمد لله في البدن وثنائه